Shalom adik-adik. Sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh pertemukan kita meskipun secara online, tapi kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Mari kita bersama bersyukur dengan memujikan hari ini, kurasa bahagia. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, sebelum kita sama-sama memuji nama Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa. Mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah kami hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita bersyukur kita mempunyai sahabat, ya kan? Tuhan memberikan kita sahabat, Tuhan memberikan kita saudara. Biarlah kita mengasihi saudara, sahabat kita dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita mau mengasihi saudara kita, sahabat kita dengan kasih Tuhan. Dan biarlah kita juga sama seperti roti dan
mentega. Ya, kita mau sama-sama saling mendukung sahabat, saudara kita. Roti mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku ada memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya adik-adik, biarlah kita senantiasa saling mengasihi saudara kita, sahabat kita. Kita juga mau mendukung sahabat kita, saudara kita dengan kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan hati kita, sehingga kita juga bisa menguatkan sesama kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya adik-adik, biarlah kita sekarang ini menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengan sungguh hati kita mengujikan lagu ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Baik adik-adik, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, Kak Tias aja adik-adik untuk kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar Roh Kudus yang boleh memampukan kami memahami firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 20. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah permohonan kepada Filemon. Mari bersama-sama kita baca Alkitab kita dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 20. Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Nah, adik-adik, sebenarnya jauh bacaan firman Tuhan, kiranya kita tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya mbak yang bantu di rumah? Mungkin bantu masak, bantu cuci-cuci, ataupun yang membersihkan rumah mungkin. Ada adik-adik? Nah, mungkin ada ya adik-adik yang punya mbak ataupun pembantu di rumah yang membantu pekerjaan keluarga kalian. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap mbak yang ada di rumah? Siapa yang pernah nyuruh-nyuruh dengan kasar, memerintah dengan sikap yang tidak baik, ataupun dengan sikap yang arogan, sikap yang tidak pantas untuk dilakukan seperti halnya anak Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang Filemon. Nah, adik-adik,
Filemon ini adalah seorang yang berasal dari Kolose dan dia dikenal sebagai seorang yang kaya raya dan memiliki rumah yang cukup luas. Bapak Filemon ini terkenal kaya, adik-adik. Dia punya banyak budak, termasuk salah seorang budak yang pernah dia miliki bernama Onesimus. Nah, budak yang bernama Onesimus ini dikatakan dia melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon, pergi dari rumahnya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu budak dianggap sebagai properti, sesuatu yang menjadi milik tuannya, menjadi hak milik dari pemiliknya atau tuannya. Sehingga itu adalah hal yang sangat berharga. Si budak ini tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri. Sehingga Filemon pun juga menganggap Onesimus sebagai budaknya adalah milik kepunyaannya. Namun pada suatu hari dikatakan Onesimus melarikan diri dari tuannya. Dia meninggalkan tuannya yang dia adalah budak dan dia meninggalkan. Nah, tentu saja Filemon juga merasa sedih ya, kecewa, kenapa kok dia pergi. Nah, adik-adik, di dalam perjalanannya Onesimus bertemulah dengan Paulus. Seperti yang kita ketahui, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Rasul Paulus yang giat mengabarkan Injil kemanapun dia berada, dia ada di dalam penjara karena dia mengabarkan Injil. Nah, kemungkinan besar sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, adik-adik, yang ada di Roma. Nah, saat itu Rasul Paulus banyak dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, termasuk Onesimus. Kemudian perjumpaan Paulus dan Onesimus ini menjadi sebuah titik balik bagi Onesimus yang akhirnya dia pun bertobat. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui pertemuannya dengan Paulus. Paulus yang dipenjara itu pun bertemu dengan Onesimus. Onesimus melayani dia dan dia pun juga mau mengikut Kristus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Rasul Paulus pun menulis surat kepada Filemon. Ternyata adik-adik, Filemon dan Rasul Paulus memiliki kerabatan yang sangat dekat, memiliki hubungan yang sangat dekat. Nah, terbukti dari ayat 17 dikatakan, "Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri." Jadi, Rasul Paulus menganggap Filemon sebagai rekan pelayanan, sebagai orang yang sangat dekat. Sehingga dia pun menulis surat kepada Filemon untuk mau memaafkan Onesimus, untuk mau menerima kembali budaknya yang lari dari Filemon, untuk kembali lagi kepada Filemon. Onesimus yang telah pergi dari Filemon untuk bisa kembali lagi kepada tuannya, yaitu Filemon. Tetapi dengan satu catatan, adik-adik, tidak lagi menerima sebagai budak atau pembantu atau orang yang dianggap sebagai properti bagi tuannya. Tetapi firman Tuhan mencatat, suruhlah dia kembali sebagai orang yang bahkan yang mengasihi Tuhan, sebagai rekan sekerja, sebagai saudara terkasih. Jadi tidak lagi menganggap sebagai budak. Tentu saja ini adalah permintaan yang tidak mudah ya adik-adik ya. Seorang tuan yang memiliki budak yang bisa disuruh-suruh, yang bisa diperkerjakan. Kemudian dimintalah oleh Paulus agar Onesimus diterima kembali oleh Filemon bukan sebagai budak, tetapi dia meminta untuk apa? Untuk dia bisa kembali lagi menjadi seorang yang mengikut Kristus, sebagai saudara di dalam Kristus. Tentu saja sikapnya tidak lagi sama seperti dulu ketika dia menjadi budak. Nah, ini adalah suatu permintaan yang sangat-sangat tidak mudah ya. Tetapi Paulus meminta dengan sangat, jika engkau menganggap aku sebagai rekan kerjamu, rekan pelayananmu, maka terimalah dia kembali. Nah, adik-adik, tentu saja Onesimus pun yang pernah lari dari tuannya merasa takut saat dia harus kembali kepada tuannya. Takut dihukum, takut diapa-apain begitu ya. Tetapi Paulus menangkap hal ini.
Sehingga surat yang disampaikan Paulus kepada Filemon adalah sebuah permohonan agar Filemon pun bisa menghibur hati Paulus, mengabulkan permohonannya untuk menerima Onesimus kembali menjadi rekannya, bukan budak, tetapi saudara di dalam Kristus yang menjadi rekan pelayanan bagi Filemon. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa tatkala Filemon boleh mengabulkan apa yang diminta oleh Paulus. Nah, seperti yang kita tahu adik-adik, permintaan yang tidak mudah ini, di mana Filemon pun juga diminta untuk mengampuni budak yang pernah meninggalkan dia. Filemon pun juga diminta untuk bisa menerimanya bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai satu saudara di dalam Kristus. Permintaan yang tidak mudah, tetapi Paulus memohonkannya kepada Filemon karena kasihnya yang begitu besar kepada Onesimus. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sama bagi adik-adik semuanya. Apakah ada di antara adik-adik yang juga tergerak hati saat ada temanmu yang mengalami permasalahan, pergumulan? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mau menghibur, atau cuek, atau tidak peduli, atau mungkin adik-adik merasa bahwa itu kan hidupnya sendiri, buat apa aku ikut campur? Firman Tuhan hari ini justru mengingatkan kepada kita seperti halnya Paulus lakukan kepada Filemon, memohon kepada Filemon, menghibur hati Onesimus yang mungkin takut, sehingga permohonan surat dari Paulus adalah menjadi sebuah permohonan yang ditujukan kepada Filemon dengan kesungguhan hati sebagai penghiburan bagi Paulus. Nah, adik-adik, satu hal yang mungkin tidak mudah untuk kita lakukan, untuk kita mau belajar menghibur orang lain. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk memiliki kepekaan adik-adik. Peka terhadap pergumulan orang lain, peka terhadap kondisi orang lain, dan peka terhadap apa yang sedang teman-teman kita hadapi. Ucapan kita yang menghibur, tangan kita yang mau menolong, doa kita yang terus boleh mengiringi teman-teman kita yang dalam pergumulan adalah sebuah hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Rasul Paulus juga adik-adik, dia tidak hanya memohon, bahkan di firman Tuhan mencatat Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mau bertanggung jawab terhadap Onesimus. Kalau dia punya hutang, aku yang akan membayarnya. Kalau dia mengalami apa, aku yang akan menolong, begitu adik-adik. Sehingga ini menjadi sebuah komitmen besar bagi Paulus untuk dia mau mengambil bagian resiko saat dia mau memohon kepada Filemon. Tidak hanya memohon, tapi dia juga menjawab atas hidup Onesimus. Mari adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar seperti halnya Rasul Paulus yang mau menghibur, yang peka, yang juga mau bertindak, melakukan kebaikan demi kebaikan bagi orang lain. Mungkin hal-hal yang kita lakukan hanya sederhana, tetapi saat kita melakukannya dengan kesungguhan hati, percayalah, semua yang kita lakukan dengan hati akan nyampai kepada hati. Apa yang kita lakukan dengan sebuah ketulusan juga akan nyampai kepada orang-orang yang kita tolong, kita hibur. Adik-adik, mungkin kalian berpikir, Kak, saya kan masih kecil, saya bisa apa? Eits, kita pun yang masih kecil juga bisa loh dipakai oleh Tuhan untuk bisa menghibur sesama kita. Dengan cara apa adik-adik? Mungkin dengan menyediakan telinga untuk mendengarkan keluh kesah teman, ataupun dengan tangan kita bisa mendoakan, kita bisa menolong. Nah, adik-adik, mari bersama-sama pagi hari ini kita belajar untuk bisa peduli terhadap orang lain seperti yang Paulus lakukan, memohon kepada Filemon untuk kebebasan dari Onesimus. Tuhan pun juga memakai setiap kita anak-anaknya untuk juga mau peduli terhadap orang lain. Karena hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama.
Siapapun adik-adik, walaupun masih kecil sekalipun, Tuhan bisa pakai kamu loh. Tuhan bisa pakai Kak Tias, Tuhan bisa pakai semua orang yang mau membuka hatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13. Kak Tias bacakan bagi adik-adik sekalian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jika seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Seperti halnya Filemon yang juga mengampuni Onesimus dan menerima dia kembali, itu menjadi sebuah penghiburan bagi Paulus dan Onesimus. Kita pun juga bisa adik-adik belajar mengampuni, belajar menghibur orang lain, dan Tuhan bisa memakai setiap kita yang mau mengambil bagian untuk mengasihi sesama kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan setiap kami bahwa Tuhan bisa memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau bisa memakai setiap kami yang masih kecil ini untuk bisa menghibur orang lain. Tuhan, kalau kami mungkin punya mbak-mbak di rumah yang menolong kami, ajarkan kami bisa bersikap dengan baik, tidak arogan, tidak marah-marah, bisa minta tolong dengan baik. Ajarkan kami juga mau peduli ya Tuhan terhadap teman-teman kami yang mungkin butuh untuk dihibur. Mereka yang mengalami permasalahan, kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dan kami juga mendoakan mereka, menolong mereka. Berikan kami kepekaan di dalam hati kami Tuhan, agar kami juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus meneguhkan setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa tertanam di dalam hati kita, terus bertumbuh dan berbuah. Dan sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur dengan memberikan persembahan. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita sekarang mau bersama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan telah memberikan melalui papa mama yang telah bekerja untuk menghidupi keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami berikan, kiranya berkenan kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong memberkati persembahan kami, juga berguna untuk sesama kami. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, Tuhan memberikan kita saudara, juga sahabat bagi kita. Biarlah kita senantiasa rukun dengan saudara dan sahabat kita. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama
adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus senantiasa menolong kami. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh subur dan menjadi buah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami untuk seminggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.